Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, Surah Al-Ikhlas seperti surah lainnya dalam Al-Quran memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar. Dinamakan Al-Ikhlas karena dapat menyelamatkan seseorang dari kesulitan dunia maupun akhirat, termasuk dari kesulitan menghadapi sakaratul maut dan kegelapan alam kubur. Surah ini juga menghindarkan seseorang dari azab hari kiamat. Surah Al-Ikhlas termasuk surah pendek yang sering dibaca berulang-ulang, baik dalam sholat maupun dalam zikir. Surah ini meskipun pendek memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan setara dengan sepertiga Al-Quran. Di dalamnya terkandung makna keesaan Allah yang mutlak. Surah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah satu, tidak ada yang setara dengannya. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Ayat ini menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketauhidan ini sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui latar belakang turunnya ayat ini. Ayat ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh kaum musyrikin tentang Allah. Ada banyak keutamaan surah Al-Ikhlas. Salah satunya adalah mampu melapangkan rezeki, seperti kisah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah karena kesulitan ekonomi. Rasulullah menganjurkan sahabat tersebut untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dengan penuh keyakinan. Berkat amalan ini, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surah Al-Ikhlas juga mampu membantu melunasi hutang. Dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, apakah mayit yang akan disolatkan meninggalkan hutang? Seorang sahabat bersedia menanggung hutangnya, dan berkat pertolongan Allah hutangnya lunas dengan cepat. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas mampu menyelamatkan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membacanya saat sakaratul maut, maka mayatnya akan aman dari siksa kubur. Malaikat pun akan membawanya melalui Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang keempat, membaca surah Al-Ikhlas dapat menghapus dosa-dosa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, dosa-dosanya selama 50 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pahala membaca surah Al-Ikhlas. Yang keenam, membaca surah Al-Ikhlas dapat membawa keberkahan dalam hidup. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali akan diberkahi, 2 kali akan diberkahi keluarganya, 3 kali akan diberkahi dirinya, keluarganya, dan kerabatnya. Yang ketujuh, surah Al-Ikhlas juga merupakan salah satu amalan yang sangat agung di sisi Allah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah melihat para malaikat yang membaca surah Al-Ikhlas, dan mereka menghadiahkan pahalanya kepada seluruh umat yang membacanya. Yang kedelapan, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setelah sholat subuh dapat menjaga diri dari godaan setan dan dari perbuatan maksiat. Hal ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Maryam yang dirahmati Allah.
Begitu besar manfaat dan keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, sehingga kita memperoleh pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.